Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Perkenalkan, saya Singgih Jalu Anindito, NIM 2106-01181-20020. Dari Teknik Elektro 2018, nomor urut 74, konsentrasi Teknik Tenaga Listrik. Kali ini, saya ingin membahas tentang etika profesi. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu etika profesi. Apa sih etika profesi itu? Yang pertama adalah etika profesi adalah perilaku pemegang profesi dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya dengan cara menerapkan nilai-nilai etika dalam lingkungan kerjanya. Secara singkat, etika profesi adalah sebuah panduan profesionalisme dalam dunia kerja. Terdapat 4 prinsip etika profesi, yaitu yang pertama adalah tanggung jawab. Artinya, seorang profesional wajib melaksanakan tanggung jawabnya dalam melakukan pekerjaan. Yang kedua adalah prinsip keadilan. Artinya, seorang profesional harus selalu mementingkan nilai keadilan dalam pekerjaannya. Kemudian yang ketiga, yaitu adalah prinsip otonomi. Artinya, seorang profesional memiliki kebebasan dan wewenang dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya. Dan yang terakhir adalah prinsip integritas moral. Prinsip ini adalah prinsip yang sangat penting karena merupakan kualitas kejujuran dan harus dilakukan secara konsisten sebagai seorang profesional. Namun dalam kenyataannya, masih terdapat beberapa pelanggaran etika profesi yang ada di lingkungan sekitar kita. Ini contohnya, check it out. Ya, saat ini saya berada di perumahan Geraha Sapta, kawasan Kelurahan Pedalangan, Kecamatan Banyumanik. Di sini saya berada di dekat dengan tower transmisi 150 kV yang membentang terdekat dari arah Kelurahan Pedalangan menuju ke arah Banjarsari di sebelah timur. Nah, bisa dilihat bahwasanya tower transmisi ini, SUTET ini, dia berada di atas perumahan masyarakat. Nah, video yang saya tampilkan tadi merupakan kondisi nyata yang terjadi. Keberadaan SUTT di atas perumahan merupakan suatu pelanggaran etika profesi yang dilakukan oleh perusahaan penyedia transmisi tenaga listrik maupun perusahaan pembangun perumahan, di mana seharusnya SUTT tidak berada di dekat rumah karena dapat berbahaya pada masyarakat. Sebenarnya pemerintah telah menetapkan aturan SUTT dan SUTET ini melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (MESDM) nomor 8 tahun 2015. Ada ketentuan terkait jarak yang harus dipatuhi dalam membangun rumah dekat dengan transmisi listrik bertegangan tinggi ini. Pemerintah menetapkan harus ada radius steril dari keberadaan SUTET. Dalam radius tersebut tidak boleh ada bangunan yang dibangun, dan jika dilanggar maka bangunan tersebut dianggap ilegal. Kemudian dalam Peraturan Menteri Kesehatan disebutkan bahwa keberadaan rumah dekat SUTET tidak hanya berpotensi meningkatkan resiko penyakit kanker bagi para penghuninya. Banyak masalah kesehatan lainnya juga yang mengintai. Beberapa masalah kesehatan yang dianggap berasal dari keberadaan SUTET ini adalah nyeri kepala, kemudian ada keletihan kronis, sampai tumor kelenjar getah bening. Dekatnya rumah dengan SUTET ini juga dapat membuat kecacatan janin bagi ibu hamil. Pertimbangan untuk tidak membangun rumah dekat SUTET ini tidak hanya terkait dengan masalah kesehatan. Menara transmisi ini juga memiliki resiko kerusakan material bangunan yang bisa berdampak buruk pada bangunan-bangunan di sekitarnya. Sebagai contohnya, apabila ada korsleting yang terjadi pada SUTET, sangat mungkin berdampak dan menyasar pada bangunan yang ada di sekitarnya sehingga bisa memicu terjadinya kebakaran. Terlepas dari pelanggaran etika profesi ini dilakukan oleh perusahaan transmisi tenaga listrik maupun perusahaan pembangun perumahan, hal ini harus segera diatasi karena dampak dan bahayanya. Perlu adanya penegakan aturan secara tegas agar hal seperti ini tidak terulang lagi di masa yang akan datang. Saya Singgih Jalu Anindito, pamit undur diri. Salam perjuangan.